Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Salam perpisahan Pedro Rodriguez untuk Chelsea. Chelsea perlahan mulai ditinggalkan satu persatu pemainnya. Pedro Rodriguez menjadi yang pertama mengucapkan selamat tinggal kepada The Blues. Kontrak Pedro bersama Chelsea sejatinya sudah berakhir per Juni kemarin. Namun karena kompetisi molor akibat pandemi COVID-19, ia pun tinggal sedikit lebih lama di London. Setelah Chelsea resmi tersingkir dari ajang Liga Champions akibat kekalahan agregat 1-7 dari Bayern Munchen, Pedro pun akhirnya bisa mengucapkan salam perpisahan. Lewat akun Instagram pribadinya, Pedro menuliskan ucapan selamat tinggal yang cukup panjang untuk Chelsea. Sosok asal Spanyol itu mengaku beruntung pernah berseragam The Blues. Setelah Pedro, giliran Willian pamit dari Chelsea. Penyerang sayap Chelsea, Willian akhirnya mengumumkan masa depannya dengan menuliskan surat perpisahan untuk fans The Blues pada Minggu 9 Agustus. Chelsea kabarnya menawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun, namun Willian diklaim ingin kontrak baru berdurasi 3 tahun. Karena itu tak ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak. Banyak media menyebut bahwa Willian sudah sepakat untuk bergabung dengan raksasa Premier League lainnya yang juga sesama tim London, Arsenal. AS Roma bukan negosiasi dengan Mauricio Pochettino. AS Roma dikabarkan menjalin negosiasi dengan mantan pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, terkait job di klub ibu kota Italia itu. AS mengklaim sementara pelatih Paulo Fonseca masih berstatus sebagai pelatih kepala Giallorossi, pihak manajemen klub telah memikirkan potensi untuk menggantinya sebelum kampanye musim 2020-2021 bergulir. Nama Pochettino diyakini dalam pertimbangan serius serigala ibu kota. Masa depan Fonseca akan tergantung dari keputusan yang dibuat Pochettino. Bila pria asal Argentina itu menerima pinangan Roma, maka Fonseca akan angkat kaki. Namun bila sebaliknya, Fonseca bakal dipertahankan Roma setidak-tidaknya semusim lagi. Pep Guardiola enggan remehkan Olympique Lyon. Manajer Manchester City, Pep Guardiola enggan meremehkan Olympique Lyon sebagai lawan tim asuhannya di babak perempat final Liga Champions 2019-2020. Bagi Guardiola, The Citizen sama sekali tidak berada di atas angin setelah melihat timnya berjumpa dengan klub ambisius Ligue 1 Prancis tersebut. Guardiola menyatakan siapapun yang berada di pihak City, jangan sampai memandang sebelah mata lawan timnya di perempat final itu. Sang pelatih mengingat bagaimana ketika City dibuat kesulitan ketika bentrok dengan Lyon di fase grup musim 2019-2019 lalu. Di laga itu, Les Gones berhasil mengamankan kemenangan 2-1 di Etihad Stadium. Liga Eropa, Leverkusen, PD kalahkan Inter. Leverkusen dan Inter akan saling berhadapan di babak perempat final Liga Eropa. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Merkur-Spiel Arena, Düsseldorf, Jerman pada Selasa 11 Agustus. Bayer Leverkusen tak menampik Inter Milan adalah tim yang sangat kuat. Meski demikian, Leverkusen percaya diri punya kualitas untuk mengalahkan Inter. Pelatih Leverkusen, Peter Bosz, yakin timnya cukup bagus untuk mengalahkan Inter. Namun dia juga mewanti-wanti Leverkusen agar tak membuat kesalahan. Bakal jalani operasi bahu, De Ligt bisa bela Juve November. Bek tengah Juventus Matthijs De Ligt akhirnya berkesempatan memulihkan diri secara total. Ex-kapten Ajax Amsterdam itu bakal menjalani operasi bahu. Pada akhir 2019, De Ligt mengalami dislokasi di bahu kanannya. Sejak saat itu, ia tetap memaksakan diri untuk tampil. Ini petualangan Bianconeri di musim 2019-2020 baru saja berakhir. Pasukan hitam putih tersingkir dari Liga Champions. De Ligt pun bisa naik meja operasi. Menurut Tuttosport, operasi tersebut membuat sang bek absen 2 hingga 3 bulan ke depan. De Ligt diprediksi kembali unjuk gigi pada November 2020. Madrid diprediksi bakal pinjamkan Gareth Bale. Real Madrid bakal mempertimbangkan opsi mengirim Gareth Bale dengan status pinjaman. Madrid hanya akan membayar separuh gajinya demi mengakhiri kegalauan baik untuk sang pemain maupun klub di tengah keretakan hubungan keduanya.
Bale nyaris tidak pernah dimainkan Real dalam perjalanan mereka meraih gelar juara La Liga tak kala musim kembali dilanjutkan setelah terhenti karena pandemi COVID-19. Agen Bale, Jonathan Bernard, sebelumnya menepis rumor bahwa penyerang itu bisa pergi dengan status pinjaman. Dia mengatakan pada bulan lalu bahwa Bale, yang memiliki sisa kontrak 2 tahun, tidak akan kemana-mana. Lewandowski ogah pikirkan rekor gol Liga Champions. Robert Lewandowski tampil tajam sejak Liga Champions 2019-2020 bergulir dan selalu mencetak gol setiap kali tampil di lapangan. Catatan 13 golnya membuat dirinya kukuh di daftar top scorer, unggul 3 gol dari pesaing terdekatnya Erling Haaland. Sampai saat ini, rekor terbanyak gol yang diciptakan satu pemain dalam semusim Liga Champions dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Bintang Portugal itu total membuat 17 gol saat mengantarkan Real Madrid juara Liga Champions pada 2013-2014. Artinya, Lewandowski kini hanya berjarak 4 gol saja dari rekor milik Ronaldo 6 tahun silam. Kendati demikian, dirinya mengaku tidak terlalu peduli dengan rekor tersebut dan lebih ingin fokus menatap laga-laga berikutnya. Andrea Pirlo bisa lampaui prestasi Zinedine Zidane. Pelatih baru Juventus Andrea Pirlo punya segala syarat untuk bisa melewati prestasi Zinedine Zidane di Real Madrid. Demikian opini yang diungkapkan legenda Juventus Alessandro Del Piero. Seperti diketahui, Zidane sejauh ini sudah mengkoleksi 3 trofi Liga Champions dan 2 gelar La Liga Spanyol dalam karir melatihnya di Madrid yang terbilang masih hijau. Del Piero menilai saat ini ada perubahan persepsi di Italia terkait ex-pemain yang merintis karir menjadi pelatih. Dari yang dahulu harus melatih tim-tim kecil dan berproses cukup lama untuk mencari pengalaman, kini banyak dari mereka yang langsung melatih tim-tim besar. Jelang Liga Champions, 2 orang di Atletico positif corona. Kabar buruk datang dari Atletico Madrid jelang perempat final Liga Champions. Sebelum bertolak ke ibu kota Portugal itu, seluruh anggota tim termasuk pemain dan staf pelatih menjalani swab test Sabtu 8 Agustus kemarin. Dari hasil tes tersebut, Atletico mendapat hasil yang tidak memuaskan karena ada 2 anggota timnya yang positif COVID-19. Jumlahnya 2 orang, tapi tidak disebutkan siapa saja demi menjaga kerahasiaan penderitanya. Para penderitanya akan menjalani isolasi 7-14 hari sebelum dilakukan tes lagi. Target Emiliano Martinez, kiper nomor 1 Arsenal dan timnas Argentina. Cedera Ben Leno yang selama ini jadi kiper utama membuatnya bisa unjuk kemampuan. Gelar Piala FA tak lepas dari peran Martinez sehingga Arsenal bisa tampil di kompetisi Eropa musim depan setelah performa buruk di Premier League. Saya sudah tunjukkan kepada klub kalau saya bisa diandalkan dan saya butuh lebih banyak pertandingan musim depan. Cuma itu cara agar saya bertahan di Arsenal, ujar Martinez kepada Continental. Target saya adalah memastikan tempat di Arsenal dan menjadi kiper nomor 1 Argentina, sambungnya. Liverpool selangkah lagi get back Olympiakos. Liverpool bergerak cepat setelah gagal mendekati bek Norwich Jamal Lewis. The Reds langsung mengalihkan ke target lainnya, yakni Konstantinos Tsimikas. Dikutip The Athletic, Liverpool melalui Direktur Olahraga Michael Edwards melakukan proses negosiasi dengan manajer umum Olympiakos, Linus Soulaukau. Tsimikas kabarnya akan terbang ke Liverpool awal pekan besok untuk menuntaskan kepindahannya ke klub Merseyside itu. Tsimikas akan jadi pembelian pertama Liverpool setelah jadi juara Premier League. Pirlo tangani Juventus, Bianconeri kini ikut perburuan Tonali. Andrea Pirlo telah resmi diangkat menjadi pelatih tim utama Juventus untuk musim kompetisi 2020-2021. Dengan demikian, maka pemain yang ditargetkan oleh Juventus pun berganti. Menurut laporan yang disampaikan Gazzetta dello Sport, Juve kini menjadikan gelandang Brescia Sandro Tonali sebagai buruan mereka. Tonali sendiri sejatinya tengah diperebutkan oleh Inter Milan dan AC Milan. Tak ayal masuknya Juve ke dalam persaingan tentunya membuat saga transfer menjadi lebih menarik. Angkat Pirlo sebagai pelatih, Juventus buat langkah berani.
Juventus menunjuk Andrea Pirlo sebagai pelatih baru. Zola mengaku terkejut dengan pilihan Juventus tersebut, apalagi Pirlo minim pengalaman sebagai pelatih. Meski demikian, Zola tetap penasaran dengan kiprah Pirlo sebagai pelatih tim utama Juventus. Pria yang sebelumnya pernah jadi asisten Sarri di Chelsea itu menyebut Pirlo butuh dukungan dari klub. Bohong kalau saya bilang saya tidak kaget dengan ini, ujar Zola dilansir Football Italia. Ini adalah langkah berani dari klub dan berdasarkan kualitasnya. Tapi Pirlo akan butuh dukungan untuk melangkah ke depan. Ini tidak sederhana, tapi saya kira dia bisa sukses. Manchester United versus Copenhagen, Pogba dan Martial siap unjuk gigi. Manchester United bakal melakoni pertandingan babak perempat final Liga Eropa dengan menghadapi Copenhagen dini hari nanti. Jelang pertandingan yang akan dimainkan di Köln itu, Solskjaer merasa senang, sebab saat ini skuadnya tengah berada dalam performa terbaik. Solskjaer menyoroti kinerja Paul Pogba dan Anthony Martial, yang mana mereka tampil menawan setelah kompetisi dilanjutkan. Mereka pun siap unjuk gigi di laga tersebut, dan siap membantu United untuk meraih trofi Liga Eropa musim ini. Inter bukan favorit di Liga Eropa. Inter Milan memang jadi salah satu favorit juara di Liga Eropa saat ini. Apalagi dengan materi pemain yang dimiliki, jelas punya kans untuk menjuarai turnamen ini. Apalagi Conte sebagai pelatih sudah diakui kualitasnya dengan segudang taktik yang dimiliki. Tapi bagi Conte, status favorit bukanlah jaminan juara karena performa di lapangan yang menentukan bisa atau tidaknya Inter menjadi juara. Tidak ada favorit di laga seperti ini. Sekali Anda mencapai babak perempat final dan semifinal, apapun bisa terjadi, ujar Conte seperti dikutip Football Italia. Dirumorkan hengkang, Cristiano Ronaldo janji tetap di Juventus. Cristiano Ronaldo berjanji dia akan tetap menjadi pemain Juventus untuk musim depan. Dia coba menenangkan fans yang mengira sang mega bintang bakal angkat kaki di bursa transfer musim panas ini. Baru-baru ini mencuat rumor yang menyatakan Ronaldo akan menanggalkan seragam Juventus untuk bergabung ke raksasa Ligue 1 Prancis Paris Saint-Germain. Namun lewat Instagramnya, Ronaldo memastikan masa depannya bersama Bianconeri. Jadon Sancho terlihat di Inggris, resmi gabung Manchester United. Jadon Sancho kedapatan berada di Inggris, hal itu memunculkan spekulasi bahwa pemain timnas Inggris tersebut sudah menjadi pemain Manchester United. Sebuah foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan dia sedang berada di London untuk menghadiri pesta pada Sabtu 8 Agustus 2020. Ia terlihat sedang menghadiri pesta yang dimeriahkan duo rap asal Inggris, Krep dan Kona. Banyak penggemar United yang berspekulasi dengan video Sancho tersebut. Mereka menduga Sancho telah memperkenalkan dirinya sendiri sebagai pemain Manchester United. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!